Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Istianah. Saya di Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Ini suatu Temanggung. Di sini saya menjelaskan mengenai analisis eksternal lingkungan. Definisi analisis lingkungan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Adapun definisi lainnya mengatakan lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai suatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau mensiasati komponen-komponen tersebut. Selanjutnya adalah tujuan analisis lingkungan. Tujuan analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi, dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Komponen analisis lingkungan ada 4, yaitu 1. Scanning. Scanning adalah usaha untuk memperingati seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Dengan scanning, analisis secara khusus berhubungan dengan informasi dan data yang tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh, kecenderungan baru dalam hal pendidikan dapat diperkirakan dari perubahan dalam dana pusat dan negara bagian untuk lembaga pendidikan, perubahan dalam persyaratan kelulusan sekolah menengah, atau perubahan isi kurikulum sekolah tinggi. Dalam hal ini, analisis akan menentukan apakah peristiwa yang berbeda ini menggambarkan suatu kecenderungan dalam berpendidikan. Dan jika memang demikian, apakah data informasi lainnya harus dipelajari untuk memantau kecenderungan tersebut. Yang ketiga, forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analisis perkembangan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sebagai contoh, analisis dapat diperkirakan waktu yang dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mencapai pasar, atau mereka juga dapat memperkirakan kapan prosedur pelatihan perusahaan yang berbeda dibutuhkan untuk menghadapi perubahan komposisi angkatan kerja, atau beberapa lama waktu yang diperlukan bagi perubahan dalam kebijakan perpajakan pemerintah untuk mempengaruhi pola konsumsi pelanggan. Yang keempat adalah assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analisis dapat mengerti lingkungan umum. Selangkah lebih maju, tujuan dari asesmen adalah untuk menentukan implikasi dari pengertian itu terhadap organisasi. Tanpa asesmen, analisis akan mendapatkan data yang menarik tanpa mempengaruhi relevansinya. Selanjutnya adalah pengelompokan lingkungan eksternal. Menurut Hani Handoko, lingkungan eksternal mikro terbagi sebagai berikut. 1. Para pesaing. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapi,
organisasi dapat mengetahui posisi pesaingnya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Misalnya, untuk meningkatkan bagian pasarnya, di mana produk dan harga sama dengan pesaing, perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pembungkusan, pelayanan, atau promosi. Pemahaman arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan. Para pesaing memungkinkan perusahaan dapat mempergunakan kekuatan bersaingnya lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pelanggan. Strategi kebijakan dan taktik pemasaran perusahaan sangat bergantung pada situasi pasar dan pelanggan. Biasanya manajer pemasaran menganalisa profil pelanggan sekarang dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisa tersebut. Ketiga, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, sehingga perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan, yaitu 1. Reputasi perusahaan di mata angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, ketersediaannya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal, untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya. Yang kelima, para pemasok. Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk berproduksi. Yang keenam, perwakilan-perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Mereka biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur-prosedur perizinan, dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Faktor pendorong persaingan dalam industri. Dibandingkan lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung terhadap daya saing strategis dan profitabilitas. Intensitas bersaing dalam industri dan potensi laba industri tersebut sebagaimana diukur dengan pengembalian atas investasi secara jangka panjang merupakan fungsi 5 kekuatan persaingan ancaman pesaing baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, serta intensitas persaingan antara para pesaing. Modal 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter memperluas bidang untuk analisis bersaing. Secara historis, pada saat mengamati lingkungan persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan yang menjadi pesaing mereka. Tetapi saat ini, pesaing dipandang sebagai sekelompok cara alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan daripada hanya sebagai pesaing langsung. Model 5 kekuatan mengakui bahwa pemasok akan menjadi pesaing perusahaan dengan integrasi ke depan, sebagaimana pembeli juga dapat menjadi pesaing perusahaan dengan integrasi ke belakang. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang memilih untuk memasuki suatu pasar yang baru serta memilih memproduksi barang yang dapat menjadi pengganti barang yang diproduksi dapat menjadi pesaing karena karakteristik lingkungan industri membentuk strategis perusahaan. Analisis lingkungan berusaha menentukan kekuatan relatif dari masing-masing kekuatan pesaing tersebut. 1. Ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Yang ketiga, kekuatan penawar pembeli. Yang keempat, ancaman produk dan jasa pengganti. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.